Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Hanifah Fajri dengan NIM 314002000296 dari jurusan S1 Akuntansi Universitas Islam Sultan Agung. Hari ini saya akan menjelaskan sedikit tentang tugas saya dari mata kuliah akuntansi dasar yang diapung oleh Ibu Dr. Hajah Indri Kartika SE M.Si AKCA. Materi yang akan saya sampaikan antara lain yang pertama adalah teori jurnal umum, kedua transaksi keuangan, ketiga posting atau buku besar, keempat neraca saldo. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu teori jurnal umum. Apa itu jurnal umum? Jurnal umum adalah sebuah jurnal yang dipakai untuk mencatat transaksi keuangan dalam periode tertentu untuk memudahkan pengelolaan keuangan. Tujuan pembuatan jurnal umum dibagi menjadi 3. Yang pertama, mengidentifikasi transaksi yang terjadi, kedua, penilaian terhadap transaksi, dan ketiga, pencatatan dampak ekonomi dalam perusahaan. Terdapat 5 pembagian dalam jurnal umum. Yang pertama ada aset, yang berisikan kas piutang usaha, perlengkapan, dan lain-lain. Kedua, liabilitas, yaitu hutang usaha, hutang gaji, hutang bunga, dan hutang bank. Yang ketiga ada modal, yang berisikan modal pemilik, pride, dan laba ditahan. Keempat ada pendapatan, yaitu pendapatan usaha dan pendapatan sewa. Yang terakhir ada beban, yaitu biaya gaji, biaya listrik, air, dan telepon, biaya perlengkapan, dan biaya lain-lain. Berikut adalah contoh penulisan jurnal umum. Yang pertama ada judul, yang berisikan apa yang ingin kita catat, lalu jurnal umum, untuk bulan yang berakhir, lalu ada tanggal, nomor akun, ref, debit, dan kredit. Untuk penulisan debit, dia akan sejajar dengan garis, sedangkan penulisan kredit, dia akan lebih masuk. Materi yang kedua ada transaksi. Apa itu transaksi? Transaksi adalah suatu kegiatan yang dilakukan seseorang yang menimbulkan perubahan terhadap harta atau keuangan yang dipunyai, baik itu bertambah ataupun berkurang. Transaksi terbagi menjadi 2, transaksi internal dan transaksi eksternal. Transaksi internal yaitu transaksi yang terjadi di dalam perusahaan, dan transaksi eksternal adalah transaksi yang melibatkan pihak luar perusahaan. Berikut adalah contoh transaksi kwitansi yang merupakan contoh dari transaksi eksternal. Materi ketiga, kita akan bahas tentang posting atau buku besar. Posting atau buku besar adalah buku yang berisi sekumpulan akun-akun perkiraan yang terkait dengan pencatatan transaksi keuangan yang mengikhtisarikan buku pembantu yang berisi semua daftar perubahan laporan dari suatu entitas atau perusahaan. Contoh penulisan buku besar, yang pertama ada judul seperti yang sebelumnya, hanya jurnal umum diganti menjadi buku besar. Dan di atas tabel terdapat nama akun dan nomor akun. Seperti di contoh, ada kas dengan nomor akun 100. Ref akan ditulis berdasarkan jurnal umumnya. Semisal tanggal 4 terdapat di jurnal umum halaman 1, berarti ref ditulis jurnal umum 1 atau JU1. Semisal lagi tanggal 7 terdapat di jurnal umum 2, maka akan ditulis JU2 atau jurnal umum 2. Yang keempat, kita masuk ke materi neraca saldo. Apa itu neraca saldo? Neraca saldo adalah suatu daftar yang berisi seluruh jenis nama akun beserta saldo total dari setiap akun yang disusun secara sistematis
sesuai dengan kode akun yang bersumber dari buku besar perusahaan pada periode tertentu. Kita masuk ke contoh soal. Buatlah jurnal umum, buku besar, dan neraca saldo dari soal berikut. Tanggal 2 Maret 2020, Bu Siska menginvestasikan uangnya sebesar 200 juta untuk membangun perusahaannya. Maka penulisannya yang pertama ada judul fotokopi Bu Siska. Jurnal umum untuk bulan yang berakhir 31 Maret 2020. Tanggal, nomor akun ref, debit, dan kredit. Pada tanggal 2, Bu Siska menginvestasikan uangnya sebesar 200 juta. Berarti kas bertambah dan modal Bu Siska bertambah. Kas bertambah di debit sebesar 200 juta dan modal Bu Siska bertambah di kredit sebesar 200 juta. Pada tanggal 3 Maret, dibayar uang sejumlah 24 juta untuk sewa ruko selama setahun. Di sini terdapat penjelasan selama 1 tahun, berarti terdapat penjelasan tanggal. Bila terdapat penjelasan tanggal, maka termasuk sewa kantor dibayar di muka. Berarti tanggal 3 bulan 3 2020 sewa kantor dibayar di muka, bertambah di debit, berkurang di debit, sedangkan kas berkurang di kredit. Kenapa berkurang? Karena kita membayarkan sesuatu, berarti kita mengeluarkan apa yang kita miliki. Lalu tanggal 5 Maret membeli sejumlah peralatan dan perlengkapan sebesar 30 juta dan 20 juta. Berarti dalam jurnal umum ditulis peralatan bertambah di debit, perlengkapan bertambah di debit, sedangkan kas berkurang di di kredit. Kenapa seperti itu? Karena kita membeli peralatan dan perlengkapan, berarti kas yang kita miliki berkurang digantikan dengan adanya peralatan dan perlengkapan. Pada tanggal 9 Maret menerima pendapatan dari jasa cetak foto sebesar 50 juta. Berarti kita akan menuliskan kas bertambah di debit dan pendapatan bertambah di kredit sebesar 50 juta. Untuk tanggal 10 melakukan pekerjaan sebesar 30 juta dibayar di kemudian hari. Berarti orang membayar kita, namun membayarnya setelah hari tersebut. Berarti piutang kita bertambah di debit sebesar 30 juta dan pendapatan kita bertambah di kredit sebesar 30 juta. Tanggal 15 Maret membayar gaji pegawai sebesar 20 juta. Berarti beban gaji berkurang di debit sebesar 20 juta dan kas berkurang di kredit sebesar 20 juta. Untuk penulisan buku besar, seperti pertama judul fotokopi Bu Siska. Buku besar untuk bulan yang berakhir 31 Maret 2020. Yang akan kita masukkan pertama adalah kas. Nama akunnya kas, nomor akunnya 100. Bisa dilihat pada tanggal 2 bulan 3 2020, kas bertambah di debit sebesar 200 juta. Berarti pada buku besar kita tuliskan tanggal 2 di jurnal umum 1 atau jurnal umum halaman 1, kas bertambah di debit sebesar 200 juta dengan saldo 200 juta. Tanggal 3 kas berkurang di kredit sebesar 24 juta. Berarti di buku besar kita akan menuliskannya juga tanggal 3 jurnal umum 1, kas berkurang di kredit sebesar 24 juta. Berarti saldonya 200 juta dikurangin 24 juta yaitu 176 juta. Untuk buku besar kita akan memasukkan seluruh akun dengan masing-masing akun. Seperti kas, kita akan memasukkannya yang terdapat kas saja seperti tanggal 2, 3, 5, 9, dan 15. Sedangkan tanggal 10 tidak ada, berarti tanggal 10 tidak masuk ke dalam kas. Dan itu berlaku untuk nama akun dan nomor akun berikutnya. Kas untuk aset dimulai dari nomor akun 100.
kas 100, piutang usaha 101, perlengkapan 102, dan berlanjut ke seterusnya. Sedangkan liabilitas atau hutang itu dimulai dari nomor akun 200, hutang usaha 201 dan seterusnya. Modal dimulai dengan nomor akun 300. Seperti modal Bu Siska, nomor akunnya 301. Pendapatan dimulai dari nomor akun 400 dan beban dimulai dengan nomor akun 500. Lalu kita lanjutkan neraca saldo. Penulisan neraca saldo, yang pertama pasti ada judul, fotokopi Bu Siska, neraca saldo untuk bulan yang berakhir 31 Maret. Seperti penjelasannya, neraca saldo menuliskan semua berdasarkan nomor akun dan nama akun. Bagaimana cara menuliskan neraca saldo? Cara menuliskan neraca saldo itu pertama kan ada nomor akun, nama akun, debit, dan kredit. Nomor akun 100, nomor akun pertama itu ada 100, nama akunnya kas, debitnya 156 juta. Kenapa 156 juta? Karena pada buku besar di saldo yang paling terakhir totalnya adalah 156 juta. Berarti pada neraca saldo kita akan menuliskannya 156 juta di debit. Kenapa di debit? Kita balik lagi ke buku besar karena perhitungan di debit dan kredit lebih besar di debit, seperti 200 juta dikurangin 24 juta dikurangi 50 juta ditambah 50 juta dan dikurangi 20 juta, berarti lebih besar di debit, maka dia masuk ke debit. Begitu juga seterusnya. Yang perlu digaris bawahi adalah yang penting debit dan kredit akan selalu balance. Bila tidak balance, maka berarti ada penulisan yang salah pada neraca saldo ataupun pada buku besar ataupun bahkan pada jurnal umum sebelumnya. Sekian penjelasan dari saya, materi-materinya semoga membantu teman-teman dalam menyelesaikan tugasnya. Kurang lebihnya mohon maaf, banyak salah dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.